Pushing lagi kan. Iya, karena tipe-tipe dari XG lane-nya untuk Fluffy sendiri yang lebih ke arah sandbag gitu ya. Iya, sandbag, Uranus, Esme. nahan. Oke, Melissa. Dipersempit lagi hero untuk Haiz ya. Dan satu hero terakhir yang akan di-ban di game yang pertama adalah, akankah ada Lolita? Mengingat ini yang menjadi hero signature dan juga hero nyaman untuk Godiva. Godiva bisa juga atau Kufra bahkan. Kufra atau Lolita sih, tapi lebih muncul sering Lolita sih. Franco juga masih ada. Nah ini yang aku bilang, sama dari Sama-sama Yves ya? kedua midlanernya. Lunox juga jangan lupakan. Masih tersedia sejauh ini. Ini banyak banget Banyak masih. banget sih. Iya, lepas banyak. Oke. Dan hero terakhir akankah menuju ke arah Lolita dan ternyata Clovis. Bennett keluar. Iya. Bennett atau Bennett kalau nggak di-ban Esme. nih. Bennett kalau nggak di-ban nih keluar. iya, masih ada opsi kalau misalkan Bennett di ban masih ada Esmeralda. Kalau misalkan Esmeralda Kalau masih ada Esmeralda beda. diambil, ada daerah yang bisa diambil. When the Iya. body suffers, Bennett Dan Bennett datang. ya. your team Bennett. is Bennett licking dibuang. wounds. Bennett dibuang kelihatan karena Povey di sini udah terlihat nih. Tapi mereka masih punya Esmeralda untuk berada di area XP-nya. Nah, Setidaknya kalau- untuk nahan badan ya enak banget udah di depan. Mereka udah punya sisi. Oke, tapi kalau mau ambil Esmeralda sekarang ini berarti bakal ngebuka kan. Tadi Dairot masih ada juga. Iya. Masih bisa di-secure. Jadi kalau memang mau ambil Esmeralda, Yuren, atau siapapun yang tebel, Bisa. disimpan. Bisa disimpan dulu. Disimpan. XP lanernya disimpan dulu. Disimpan dulu. Oke. Gold laner yang mungkin Iritel juga Iritel. Iritel sih atau Brody lah. Brody sih aku suka sih. Karena ini kan lawannya Johet ya. Yap. Ya. Karena takutnya kalau kena Unstoppable Iya. Force hilang langsung. Kalau dia nggak bisa kasih sisinya. Kalau Brody dia bisa jaga diri sendiri. Oke, Brody sih masih terbilang mandiri ya. Tapi kita akan lihat yang akan diamankan terlebih dahulu untuk Rebellion Zion, yaitu adalah Brody. Brody. Your team is picking. Ya. Durability, sisi itulah yang diharapkan juga dari dirinya. Guna untuk bisa menyelamatkan ya. Nah, Aura Fire ini masih flex juga karena Johet udah bisa di roamer. Yap. Bisa juga main sebagai jungler. Tapi kayaknya bakal ada di jungler sih Jungler ya. Heeh. Tapi jungler yang kemarin dari Aura Fire, Johet kan udah terlalu agresif. Jadi cuman secure dari objektif semuanya. Oke. Dan dari sana baru mereka ya win akhirnya. Ini stoppernya Cloud banyak banget loh. Iya, ini udah Ya, ada. Ruby. Udah ada 3 kelihatan Brody. ini. Bahkan Brody sendiri bisa gitu. Bisa. Iya, in hand chain aja bisa nge-stop ya. Resiko dari pengambilan pertama tuh yang kayak gitu tuh. Pin, kalau dari gua pribadi melihat MPL season ini baru pertama kali ya lihat klasmennya benar-benar imbang lah menurut gua ya. Semaunya bisa jadi kandidat ke N4 dan mungkin juga Aura. Oh. Semuanya mungkin maksudnya. Iya, oke. Redrin kan nongol akhirnya. Fredrin Romer loh. Fredin Romer. Aku baru bilang nanti Fredin Romer muncul di MPL dan yes. Om Awa. Tapi selain dari Cloud, ini milih semua loh. Yap, nabrak semua. Bahkan Cloud Nabrak. juga dia kalau Blazing Duet kan nabrak. Ada Bisa tercancel dengan I'm offended. ini ada Lilia gak sih? Bisa jadi Lilia atau kayaknya sih menurut aku ya ini udah ada mid lane-nya. Iya, mereka udah punya Julian Yes, ya. dia butuh satu XP laner lagi. Kalau ngelihat Dairot. Fredrin, wah berat dong lawan Fredrin. Atau Iya Ruby sih. bisa aja ditaruh ke area XP lalu Iya. mereka mengamankan lagi karena satu roamer ke tengah dan magical damage tambahan untuk range juga mungkin ada pilihan tapi Dairot. Iya. Dairot. Dairot. Oke. Dairot inilah hero yang sudah mereka amankan. Inilah hero yang sudah mereka ambil. Sama-sama butuh kemenangan untuk mengamankan tiket playoff mereka dari Aura Fire dan juga Rebellion Zion. Sementara itu di MPL Arena, apakah kalian sudah siap untuk langsung menyaksikan pertandingan kali ini? Oke, semangatnya sudah terdengar, teriakannya sudah terdengar. Pastinya semuanya siap untuk mendukung dari tim andalannya masing-masing. Yes, dan audience prediction by TikTok 55% untuk Rebellion dan Aura 45%. Dan ini adalah angka yang cukup sengit ya, hanya terpaut 5% aja dan kita akan lihat nantinya akan seperti apa gameplay yang dibawakan mengingat match ini sangat penting bagi kedua tim. Yap. Dengan komposisi yang baru lagi sih ini untuk Aura Fire. Positioningnya high dengan Jungler Johet. Johet. Yap. Jungler Johet. JJ. Dan Jungler ya. Johet. Fredrin dengan Romer. Yes. Dibawakan oleh Godiva. Yap. Ini Jadi bakal sisinya ada banyak banget nih. Iya sih. Ini bakal berantem terus ada. Oke, dan bisa dibilang ini nantinya pertarungan di area mid juga
semi melee semua ini Om. Iya. Ya. Valentina semi melee, untuk Juliana juga semi melee. Ya, dan jangan lupa ini semakin late game sebenarnya semakin bagus untuk Rebellion karena Oke. kita tahu kan dari Johet dengan menggunakan Retribution. Yep. Skill escape apa yang bisa dimiliki Iya. oleh dia? Betul. Untuk ejektornya apabila kecolek aja dengan beberapa damage ataupun satu damage saja nge-trigger, Ya. kan hilang untuk movement speednya. Mhm. Oke, let's see seperti apa. Karena tidak ada flicker lalu ejector yang bisa membuat dia mungkin bisa menculik arah siapapun. Tapi Unstable Force lah yang akan menghantarkannya untuk bisa menabrak siapapun. Tapi kalau misalkan nggak kena gitu ya dari ejektornya itu bisa jadi bencana juga sih. Betul. Jadi benar-benar high risk high return juga sih untuk penggunaan Jawhead sendiri. Tapi kita lihat Wait. balance prediction by Ox. Imbang ya. Imbang. Imbang ya. Iya. Oke. Ini Arasi kamu boleh pindah ke sini nih. Jangan dong. Biarkan dia di sana. Enggak dong. Oke, udah terjadi keramaian nih Pak Pulung. Siap di area purple buff-nya ada team fight yang terjadi. Tapi barusan coba lihat Mesager yang memberanikan diri maju ke bagian depan. Tapi Hai belum mau mengeluarkan injektornya kembali. Hanya saja Godiva terangkat. Lewat Wow. enhance chance yang sudah dikeluarkan. Ini satu buah flicker yang tadi ke-trigger udah menjadi informasi yang sangat penting pastinya untuk Rebellion. Mengingat Facehugger udah gak akan ada escape ability lagi nantinya jika nanti akan ada team fight. Tapi lihat di area top lane udah mulai terlihat juga ada cicilan-cicilan damage yang cukup menyakitkan. Tapi gak gentar dari Aura Fire, udah siap juga untuk nge-backup Cait ya Rata. Yap. Kamu udah punya belum recall ini? Belum. Saya udah punya dong. Wih. Tapi yang aku punya adalah diskon dari Grab. Kasih dong. Nih, aku kan suka nonton FPL kan. Karena aku sambil makan. Karena makan pura-pura bahagia itu butuh tenaga. Jadi Grab ini sangat membantu aku dengan diskon 90%. Oke, jadi kalian juga kalau memang mau mendapatkan diskon ini gas tuh udah ada QR code-nya atau gunakan kode promonya teman-teman. Sekarang kita fokus lagi menuju ke gamenya Turtle. Siapa yang akan mendapatkan Turtle ini karena sekarang ada Balmond di area tersebut. Retribution lethal counter akan menjadi sebuah poin utama. Namun barusan coba lihat ada lagi pergerakan dari Hai yang memang menjadi korban utama. Ada first blood yang tercipta, bahkan ada korban kedua Fredrin yang gak kuat lagi menahan apapun. Damage yang tercipta lewat pemain-pemain dari RBL dan Fearless menguasai orange buff. Yes, mau coba untuk nge-invade ke arah orange buff yang dimiliki. Tapi yang aku miliki juga adalah stiker-stiker buat taunting musuh-musuhku di ranked. Ya. Tabrak aja lah sama ente, kadang-kadang ente. Nih, stiker dari kedua tim yang sedang bertanding. Oke, sementara itu di bawah nih ya. Tim fight-nya akan terus-terusan terjadi karena mau nggak mau dengan hero tabrak yang udah mereka milikin. Fight adalah tim fight terus-terusan akan menjadi kunci utama dan harusnya Cloud nanti akan mengambil peranan penting ya. Untuk mid to late game iya, tapi sekarang ya dengan Balmond yang hadir ini sakit banget sih. Buset sakit banget dan dua orang tadi mulai terangkat. Hanya saja Hai tadi berhasil untuk menjauhkan langsung tapi Juliana menjadi korban. Untuk kali ini ada satu player dari RBL yang hilang. Yes, combo I'm Offended plus in hand chain ya. Tapi memang belum ada damage yang cukup. Mengingat dari emblem yang udah dipakai nih Om Awan. Yes, emblemnya sendiri dari Hai misalnya dengan jungler Johet dia, Killing Spree. Yang dipergunakan pastinya dengan penetration juga berbeda terbalik pastinya. Balmond dengan Demon Slayer-nya. Jadi bakal lebih cepat untuk Balmond ketika melakukan clear terhadap jungle dia sendiri. Dan jangan lupa di sini invasi dari Balmond. Pressure yang diberikan dengan adanya Cyclone Sweep dan juga Solok. Ini masalahnya untuk early sampai ke mid adalah lahan bermainnya banget, playground Balmond. banget untuk Balmond. Balmond akan sangat bisa menguasai itu. Apalagi sejauh ini belum ada aksi yang memang berhasil dilakukan oleh Aura Fire untuk bisa mendapatkan ke arah Balmondnya. Karena Dego Diva sendiri mau nggak mau kan dia harus mengantarkan tubuhnya, mengantarkan badannya untuk maju ke bagian depan. Tapi di tempat yang berbeda, begitu banyak sisi Om. Begitu banyak sisi hingga membuat ini jadinya kayak kontradiktif banget gitu. Nah, yang nanti susahnya buat Aura Fire adalah kalau memang mereka bisa menang dan pengen naik ke atas base dari Rebellion. Mereka aksesnya susah banget untuk buka ya. Waduh, Hais, lihat saja ada sebuah pergerakan dari Godiva masih bisa dielak. Yes, masih bisa flicker untuk mundur ya. Tapi dengan adanya satu buying time juga di arah top lane membuat dari Turtle yang kedua sekarang berhasil untuk di-secure tanpa adanya kontes kembali. Fearless udah mendapatkan 2 kali turtle-nya, membuat dari Rebellion sekarang cukup unggul dari segi network-nya di angka 2000 nih Om. Yes, dan Balmond juga selalu bisa memenangkan untuk objektif seperti Turtle tadi. Dan memenangkan hati kalian karena kalian pastinya wangi banget dengan the new Axe Effect. The better you smell, the better you play. Sedap kali. Ini juga kita sambil menjelaskan juga mungkin buat teman-teman semua ya. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya. Apalagi di kolom komen nih gue lihat nih ya. Tapi barusan santai dulu, kita lihat dulu pertempuran di bagian bawah. Fluffy nggak bisa dia bertahan karena ada Daira dan juga Julian yang memang bekerja sama untuk bisa mendapatkan dia. Tapi masih gagal. Mungkin banyak bertanya, kenapa RBL tidak di panggung? Jadi teman-teman semua, RBL tidak bisa hadir ke panggung. Kenapa? Karena mereka
mereka sedang ada close contact terhadap COVID-19. Betul. Jadi doakan saja cepat sembuh. Wah, Mudah-mudahan mereka bisa bersama dan lethal counternya masuk on point. Yes, 3 player bersama-sama menghancurkan juga outer turret di arah bottom lane. Ini menjadi turret pertama yang udah ditabung oleh teman-teman dari Rebellion Zion dengan tabungan itemnya Om Awal. Oke, Heptasis first item untuk Jowhead dan sudah ada Demon Hunter Sword ternyata. Ini untuk Cloud-nya sendiri. Dari sisi Rebellion Zion, mereka punya War Axe di tangan dari Daeron. Jadi untuk efek tambahannya adalah tiap kali basic attack pastinya akan memberikan ke maupun Smith, ada penetration untuk physical. Balmomnya full defense item Radiant Armor sudah tersedia. Oke, tapi Daeron mendadak hadir. Hilang sudah walaupun kali ini ada cooldown dari dalam tubuh Ejector. Dari dalam tubuh dari Jowhead-nya. Ejector tidak bisa digunakan. Daeron-nya harus menghilang. Tapi mereka sudah mendapatkan 2 hero sekaligus sebelumnya. Satu tukar 2 dengan jungler dan mid lane ditukar XP lane. Ini nggak cukup worth it sih menurut aku. Dan tadi aku lihat dari Abyssal Strike yang kena ujungnya aja. Pas harga gitu doang. Itu ujungnya doang sih yang kena. Walaupun dia juga harus tumbang ya, ketiban bulan ya dari Falling Star Moon. Ketiban bulan. Falling Star Moon, oke. Tadi itu Wijanarko dan juga Hayes. Wijanarko menjadi poros utama sih ini karena semuanya harus melihat dan juga bisa mengaktifitasin apalagi yang mereka milikin gitu. Seluruh source skill yang mereka milikin ditunggu dulu. Keluarnya tunggu dulu. Lihat dulu bagaimana pergerakan dari Wijanarko-nya. Apakah Donald Walking-nya udah keluar? Apakah dari Evo Vendant-nya udah keluar? Karena apalagi untuk Cloud itu sendiri sekalinya dia masuk dengan Blade Blade tapi mulai terganggu dengan dari sisi ya udah. Nggak bakal bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi turtle-nya sekarang akan menjadi perebutan lagi. Turtle-nya berhasil untuk diamankan oleh pemain dari Aurora dan itu adalah Hai. Kali ini gagal tapi ada game pause. Ada game pause. Oke. Tahan dulu, mohon bersabar pastinya. Dan kita udah bisa melihat juga tadi satu steal dari Turtle Bagus, yang Ray. disecure oleh Hai. Walaupun tadi kita lihat juga damage dari Abyssal Strike-nya dari Daeron udah berasa banget ya. Iya, itu tiap kali ada team fight ya, Abyssal Strike-nya selalu bisa dapetin ya poin-poin penting lah. Ya kalau apalagi berkumpul kayak gitu tadi. Iya, kumpul 4, 5, Buset. satu garis lurus ya. Satu garis lurus. Jadi mereka punya 2 sebenarnya. Yang pertama mereka punya lethal counter ya, Yap. bentuknya fan shape. Ya. Ya kan. Yang kedua mereka punya Abyssal Strike bentuknya, bentuknya garis lurus. Nah, Lo mau pilih yang mana? mau pilih yang mana nih sekarang nih? Karena dua bisa langsung burst down. Dan benar kan pakai percentage SP loh dua-duanya. Dan itu yang membuat kenapa dari Rebellion sekarang mereka punya power banget untuk di early game. Nggak bergantung dari item, tapi bergantung pada skill. Tapi tadi juga performa dan juga kehadiran Caitnya dengan Cloud-nya. Blazing Tadi Duet-nya. barusan di Blazing Duet-nya juga udah cukup bisa memporak-porandakan HP dari teman-teman Rebellion Zion. Yes, itu masih dengan satu Demon Hunter Sword ya tadi. Dia belum selesai buat Golden Staff. Jadi memang orang mereka harus agak Narco dan Swelo harus berkombo dengan baik ya. Symphony of Skill-nya bakal coba untuk melakukan adanya sebuah engagement juga. Dan bahkan satu Ball of Vendor disambut dengan in hand change-nya. Sneaky peaky, diam-diam. Menakutkan. tapi ini sudah ada Golden Staff juga sih buat Cair. Jadi ini team fight-nya mungkin kalau Aura Fire bisa nahan agak sedikit lebih lama. Membiarkan Blazing Duet tembus ke garis belakang. Nih bagus banget dari sisi-sisi yang dimiliki oleh pemain dari RBL ya. Hanya saja Fluffy nggak bakal bisa bertahan. Fluffy nggak bakal bisa bertahan dengan adanya magical damage dan juga physical attack. Iya, itu bahkan kombinasi. itemnya sendiri bingung Om. Ya, Dia mau nge-cover dari mana dulu? Dari Magic atau dari physical ya? Iya. Karena gini, ada enhance chain-nya yang ngangkat ke atas. Coba lihat cancel lagi. Jowhead-nya sekali nabrak aja dengan Asphalt Force. Berarti dia menghantarkan dirinya. Dia nabrak, dia bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Godivanya hampir saja bisa terkena tapi untungnya dia masih bisa selamat dari hal tersebut. Wijanarko dan juga beberapa player tadi dari Rebellion Zion mereka semua masih bisa selamat. Dan kemenangan fight-nya menjadi milik Blazing Duet-nya tercancel dengan Donald Wolf King. Gak bisa, harus melihat dulu bagaimana seluruh source skill yang dimiliki oleh pemain Rebellion Zion itu keluar apa belum? Tapi Minimal dari si Wijanarko. Tapi Donald Wolf King tuh cooldown-nya sebentar. Itu dia masalahnya. Ini yang membuat sulit, makanya kan nanti kalau memang hanya mengandalkan Cair ini bakal sulit buat Aura. Bukan nggak mungkin ya, kali bisa di-pick nantinya buat si Wijanarko. Set ini berdua mau fight lagi ya. Tapi damage-nya berasa tadi ya. Udah mulai berasa ya Juliannya Udah ya. berasa banget terlihat. Tapi Balmon kali ini akan tertangkap basah. Tapi udah ada Godiva dan di belakang. Ada balapan tua yang mendadak hadir. Tim SAR dibentuk oleh Rebellion Zion menyelamatkan satu jangkauan utama mereka di mana ada Lord yang sudah mulai muncul. Andra and the backstep ya benar-benar langsung ditusuk dari belakang dan di cancel. Itu aksi penyelamatan yang luar biasa dari seorang Wijanarko dan membuat Lord yang pertama yang tidak terasa sekarang udah mulai muncul diamankan tanpa adanya kontes sama sekali. Wow. Yes, dan keunggulan untuk Balmon, lihat levelnya sekarang. 3 level difference yang terjadi. Dan ini unggul level, unggul point kill, unggul objektif. Dan mereka kalau pengen nabrak, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat juga. Karena bisa diinisiasikan dengan kehadiran dari Ruby Wijanarko. Yap.
Itu Ruby sekali narik Ascension, kena Abyssal Strike. Ya. Kelar. Jauhead mau masuk. Tarik Unstoppable lagi Force. Dontran. Unstoppable Force nggak bisa lagi dia nabrak sembarangan. Sekali dia bisa masuk. Oke, dia menabrak ke bagian dalam. Dia mau keluar dengan apa? Ejector. Ejector kecolek sedikit, slow lagi. Iya. Dia masuk dengan Unstoppable Force, dia ejector, mungkin dia bisa ngelempar satu orang. Tapi kalau ada beberapa player di area tersebut, Dia bisa ngelempar tapi kayaknya dia menyerahkan badannya. iya dia melempar, dia nabrak, dia melemparkan orang, tapi sekaligus bisa melemparkan nyawanya sendiri. Balik lagi dia nggak bawa flicker. Iya, Karena dia jungle. Iya karena dia pakai retribution juga. Yep. Jadi biasanya orang pertama yang buka nanti untuk nextnya. Biasanya ini bakal masuk dari Esmeralda. Nah ini, Iya, atau mungkin Godifanya lah ya. ini yang bakal sulit banget untuk Aura sendiri. Bisa dibilang untuk damage utama mereka yang akan dimiliki oleh Chait juga harus berpikir keras agar bisa mendapatkan damage. Tapi Wijanarko pede banget. Hanya saja terlalu dalam sepertinya. Ada satu orang tadi di area yang berbeda. Dairon. Berhasil diamankan ya. Dairon tadi dikeroyok dengan 2 player yang pastinya membuat dia harus menghilang dalam beberapa saat menunggu waktu untuk spawnnya. Tapi kali ini dari sisi Rebellion Xian yang cukup mendominasi dengan players gold by UBS Gold di mana Fearless dan Hais dan Swai bahkan 4 player. 4, iya. Jauh lebih unggul. Kecuali roamernya Iya. loh di sini. Jadi memang unggul jauh banget dari sisi perolehan gold Rebellion Xian. Dan mereka sangat cepat sekali sih. Atribut gain yang diperoleh Rebellion Xian ini yang membuat mereka nyaman untuk selalu melakukan team fight. Yep. Walaupun nantinya ke arah belakang ataupun ke arah late game, Dairat juga bukan hal yang sangat baik lagi kan. Hey, apa itu? I'm offended, sangat khas suaranya. Iya, satu bawa flicker sama Vended. Facehugger loh yang hilang. Oke. Masalahnya ya sekarang ada lagi serangan yang akan mereka lakukan di bagian bawah. Coba lihat. Mereka begitu owning, mereka begitu pede, mereka begitu siap untuk menangkap siapapun. Karena semuanya hero-nya mirip. Iya, karena hero tabrak ya. Kita bisa bilang ini Chait pun Tabrak banget. iya tabrak juga. Dan Ada sisa 3. cancellation dari Wijanarko dari inisiasi bagus Waduh. banget. Apa Vended kena lagi dan bahkan dengan adanya sebuah enhancement berhasil untuk menghilangkan dari high-nya di sisi yang lain di mana Godiva 4 member hilang dari Aura Fire. Wah, ini Rebellion Xian benar-benar membuka asa mereka untuk bisa masuk ke babak playoff. Hanya saja sekarang mereka jauh lebih sabar. Kalau memang dilihat dari komposisi hero-nya, dari komposisi tim fight-nya, ini nggak berimbang sama sekali, Om. Yep. Untuk sementara ya, Aura Fire mereka nggak bisa untuk melakukan team fight. Karena ya kehadiran Ruby. Ruby yang harus bisa di pick off terlebih dahulu. Tapi Ruby-nya ini selalu ikut untuk 4 pemain. Itu. Yang misah. Ya cuman si Dairot. Dairat doang kan ya Iya. tadi. Dairot doang. Nah lo Magic Sentry Kelihatan reveal kan. Yo, ay. Posisimu Magic Sentry dalam 90 detik lagi nggak bakal ada Magic Sentry pastinya untuk di arah bottom lane. Kita akan lihat di mana Lord yang kedua. Lord sudah in hand, sudah mulai di setup juga, tapi sepertinya akan ditarik ulur begitu saja, di reset mengingat teman-teman dari Aura Fire bakal untuk dipancing menuju ke arah Lord Pit. Yep. Ini seakan-akan kontes yang memang agak dipancing ya oleh Rebellion karena mereka kalau tiba-tiba inisiasi oleh Aura Fire mereka nggak perlu kemana-mana, mereka tinggal jemput bola aja. Yep. Sementara itu sekarang dari Lordnya dibawa dulu jauh ke bagian belakang, di mana di belakang juga mereka masih punya peluru tambahan loh, masih punya peluru yang disembunyikan. Bahkan Julian masih split. Iya, Julian masih split, Julian masih mengatakan wave minion, menghancurkan lagi konsentrasi. Sekarang Esmeralda tidak join di dalam tim fight. Kemenangan mungkin akan bisa dimiliki oleh Rebellion Xian dalam melakukan kontes terhadap Lord ini. Mereka mendapat Lord tersebut tanpa adanya kontes yang begitu berarti. Konsentrasi yang diganggu yang begitu baik dan konsil kali ini dikeluarkan. Siapakah yang akan menjadi korban karena di area yang berbeda? Coba lihat! Surprise! Ada sebuah kejutan yang dilakukan dan juga kali ini ada pertarungan langsung saja begitu saja daerah dia. Langsung berhasil didapatkan, bahkan ada double kill yang dimiliki oleh Facehugger. Menjadi sebuah kerugian yang sangat besar untuk Rebellion Xian. Mereka memiliki Lord tapi mereka tidak memiliki lagi player-player untuk bisa melakukan team fight. Hanya ada Fearless seorang diri begitu bernafsu tadi menggunakan konsilnya hingga membuat mereka tertangkap basah. Yes, itu dia. Mau mencoba untuk menyergap, ternyata tersergap ya. Iya. Dengan adanya satu persembunyian yang tidak diketahui. Ya, dan dan- akhirnya surprise happy birthday. Itu gak mungkin ada yang menyangka memang ada orang di sana dan lebih dari 1 hero, 3 bahkan sudah menunggu. Mereka ngecamp, mereka persami loh di situ. Waduh. Ya. Ada api unggun ntar lagi ya di situ ya. Wow, tapi memang ini akan menjadi nafas juga untuk Aura Fire untuk menyusul dari ketertinggalannya pastinya. Dan dengan kehilangannya satu base turret ini bukan hal yang cukup baik loh. Ini akan ada PR berlebih lagi di mana wave minion di arah tengah ini bakal wajib banget untuk dibersihkan Ya, kalau nggak apalagi dijaga. Misalnya minion-minion yang tersedia dari itemnya juga ini udah mulai terbuild up untuk kedua tim. Tapi tertinggal sedikit Aura Fire karena dari goldnya juga ada perbedaan selisih 3.000-an Heist dengan satu buah Malphite Roar sekarang. Jadi penetration ini udah dapat banget untuk Heist berhadapan dengan Wind of Nature. Dan sama-sama marksman udah punya Wind of Nature. Dari si Chait juga dia udah selesai build-nya.
Tinggal momentum, tinggal timing yang akan menentukan atau bahkan dari efek kejut. Kalau Aura Fire dapetin lagi satu kesempatan seperti tadi, situasi akan langsung berbalik. Ini mau dikejutin atau ngejutin? Karena ini sama-sama hero-hero pick off gitu loh. Betul. Dari Jauhead, dari Ruby. Ini hero-hero yang biasa ngasih kejutan di rumputan. Iya. Siapa yang salah buka rumput, Iya. itu yang tumbang biasanya. Rumput tidak bergoyang, belum tentu tidak ada orang. Memang luar biasa ya. Dan itu tadi saya kaget beneran loh. Dan damage-nya langsung masuk karena tadi langsung blazing duet. Karena memang nggak ada yang nyangka sih. Iya. Itu biasanya ada satu ya kan, atau bahkan ya maksimal 2 lah. Dan mereka juga tadi konsilnya barengan kan. Dan jadi 4 orang langsung terkejut dan blazing duetnya masuk semua tadi damage-nya. Ya, sekali Dan akhirnya masuk. triple kill tadi. Siapa yang Secure. nyangka? Karena sekali masuk kan rame-rame juga, Iya. nggak cuma sendirian. Oke, balik lagi sekarang dari temponya mulai menurun. Tidak ada pick-up-pick-offan yang begitu banyak seperti apa yang dilakukan oleh Rebellion Zion beberapa saat yang lalu. Mereka kehilangan momen. Ada sedikit blunder juga. Win probability by Samsung Galaxy A series terlihat ada 65% untuk Rebellion Zion, sementara 35% untuk Aura Fire. Yes, masih ada chance pastinya melihat juga dari Aura Fire sekarang ada di posisi offense. Mereka udah nggak tertekan lagi di dalam base-nya, mereka udah mulai keluar. Tapi akan ada sneaky picky lagi kali ini Belum dengan nyerah, adanya saya. satu buah konsil dan bakal open-ended flicker dengan luar biasa 2 player hilang. 3. Dari Aura Fire dan menuju ke arah Bonify yang masih bisa mundur dengan ada satu flicker ke arah belakang. Yang hilang adalah damager utama mereka. Yes, yang Ini berarti mau diterusin lanjut. slotnya akan menjadi milik Rebellion Zion free. Kamu dengar gak di belakang? Tadi di Di saat belakang. Aura happy birthday, dibalikin lagi happy birthday. Di belakang ada nyanyian happy birthday di mana tadi? Memang dikagetin dan Wijanarko dengan rubinya harus digaris bawahin setebal-tebalnya. Yes, di Itu bagus highlight. banget loh. Yes, dari tadi ya, Bagus inisiasinya banget. masuk terus. Iya loh, dia ulti, dia flicker, dia nggak takut sama sekali. Mereka belum menyerah walaupun tadi mereka melakukan kesalahan dengan hal yang sama. Hanya saja kali ini Flappy sekali mengantarkan nyawa ke bagian depan. Coba lihat digeprek dengan ton 4 memori yang masuk ke dalam tubuhnya. Begitu bernafsu, tapi Cair kali ini mendapatkan begitu banyak damage di bagian belakang tanpa ada gangguan. Mereka kehilangan beberapa player, namun untuk kali ini ada satu player juga di dalam. Player dari Aura Fire langsung menghilang. Cair mencoba untuk maju ke bagian depan. Dairon yang tertangkap pasar, Dairon langsung dihancurkan. Dengan adanya lord ini mereka masih ingin membalaskan keadaan dengan ton 4 memori yang memang masuk ke dalam tubuh dari Valentina. 3 versus 3, tapi lihat dari Rebellion Zion kali ini sudah menghadirkan Lordnya menuju ke arah depan dengan adanya sebuah enhancement menuju ke arah Godiva, tapi Godiva masih terlalu tebal juga untuk dihadang dan bahkan Lordnya bakal coba untuk di defense begitu saja. Ini wow. Lagi disambut lagi dengan adanya ton 4 memori dan juga lethal counter. Dan base kali ini akan menjadi objektif dan Rebellion Zion secure game yang pertama. Game yang pertama, Banteng menyeruduk Sang Naga. Naga api yang kita lihat juga merah, mungkin ini menjadi trigger juga. Dan wow, Rebellion Zion tanduknya semakin tajam. Iya, ini sama-sama duel pick off dan Konsil adalah yang menentukan siapa yang menjadi pemenangnya tadi. Konsil lari ke depan, don't run. I'm offended. Kita Selesai. sempat bertanya-tanya, Ruby first pick dan impact-nya ternyata sebesar ini loh. Mereka udah bisa mematangkan draft mereka. Ya bukan bermain sebagai Matilda ya, sebagai yang tempel, tapi sekarang sebagai inisiator untuk Wijanarko. Dan Best of WJ. best of WJ sih. WJ ini Narko.